Oke, terima kasih semuanya sudah datang di Pre-Workout Podcast. Hari ini bersama aku, Anggi dari Portanix, Coach Iksan dari Portanix, dan juga ada our guest hari ini, Coach Alvina. Hai Coach Alvina. Hai semuanya, terima kasih untuk kesempatan ini. Aku bisa share di sini hari ini. So excited. So yeah, can't wait. Oke, jadi sebelum kita mulai, sebenarnya Coach Alvina sudah pernah jadi tamu di podcast kita sebelumnya bareng Coach Bam, bareng Coach Samuel juga. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali kenalan sama Coach Alvina, boleh nggak kira-kira di brief about yourself lah kayak gitu. Silakan. Oke. Nama saya Alvina Olivia. Saat ini saya 39 tahun. Wow, I feel so old saying that. Older. Uh, dan I just recently gave birth to a son. And basically, I'm a nutritionist and a nutrition coach. Tadinya yang pertama itu soalnya baru, so last year waktu aku hamil aku ambil enggak dia karena 1 tahun sebelumnya jadi a year before 2021 ya berarti ya aku ambil sertifikasi dari MNU untuk jadi nutritionist. And I got certified last year, right on the day that I gave birth. Terus basically, yeah, my passion has been nutrition from the get-go. Dulu aku bahkan juga, aku tahu banget kayak passion aku tuh berhubungan dengan makanan, makan. Karena aku punya history yang aku berangkat dari sebelumnya aku pernah punya eating disorder atau maybe disorder eating tapi mungkin sebenarnya eating disorder yang nggak pernah terdiagnose aja gitu. Jadi aku berangkat dari situ dan juga I have such a passion for food gitu. Dulu juga aku pernah kerja di F&B. So ya, aku tertarik banget dengan kenapa sih kayak makanan itu segitu pentingnya di hidup kita gitu, gizi itu segitu pentingnya dan memberikan dampak terhadap seluruh hidup kita di luar dari hanya kesehatan fisik kita sendiri gitu. So that's why aku fokus di nutrisi um, dan juga aku senang melihat lebih dalam tentang hubungan nutrisi dengan hubungan dengan makanan itu dampaknya tuh kemana aja gitu loh seperti itu. Jadi I'm very interested in learning about the mindset, behavior change behind apa sih hubungan kita dengan makanan gitu seperti itu. So yeah, right now aku masih dalam my maternity leave, tapi sebentar lagi nih aku balik. And this is like really just a something exciting for me karena jadi refreshment lagi gitu setelah kayak cuti beberapa saat gitu. Iya, jadi memang kita hari ini di pre-workout beruntung ya, dapat slotnya Coach Alvina di tengah-tengah kesibukan motherhood, juga sekarang masih apa namanya, memberikan konsultasi nutrisi ya Coach Alvina. Ya, baru mau mulai dengan memberikan konsultasi nutrisi ya. Oke, jadi karena passion dan juga knowledge-nya Coach Alvina, kita hari ini akan membahas seputar nutrisi pastinya ya. Kita mulai aja langsung ya. Jadi beberapa waktu belakangan ya agak sempat rame tuh di mana ada seorang bisa dibilang public figure ya, Coach Iksan, Betul, yang betul. intinya this video gone viral. Intinya di dalam video itu beliau bilang kalau misalnya it's a waste of time to count calories kayak gitu. Nah, menurut Coach Alvina sendiri, opini sebagai pribadi dan juga sebagai seorang coach dan nutritionist, bagaimana nih? Katanya apakah benar sih calorie counting itu beneran bullshit atau sebenarnya kayak gimana?
Oh, ada ya? Aku nggak tahu, nanti ntar kasih tahu aku siapa ya. Aku malah nggak tahu. Kita Aku sempet spill the hilang tea. banget deh. Terus habis itu baru balik-balik ke dunia sosial media baru-baru lagi. But anyway, I think to be honest ya, sebenarnya aku tuh sebenarnya certified juga, I'm a certified macro coach. Jadi aku pernah ambil spesialisasi untuk macronutrient coaching juga. Um, well, basically aku sendiri tuh berangkat dari mikir apa, ngitung-ngitung kalori itu waste of time. Tapi aku sadar itu personal bias aku sendiri karena aku berangkat dari history aku yang eating disorder itu, dan aku merasa counting calories itu triggering gitu. Jadi aku bilang seperti itu. But dengan aku belajar bahwa ya semakin kita tahu, kita semakin sadar ya kita nggak tahu ya, kita banyak yang kita nggak tahu gitu kan. Terus kayak akhirnya aku kayak penasaran gitu, kok aku nggak pernah ada kemajuan gitu. Dan I start to really take interest in doing it right, counting calories dalam artinya doing it right. I took a certification course. Di situ sebenarnya aku juga lebih kayak untuk mendidik diri aku sendiri aja gitu. Kayak gimana sih sebenarnya yang benar? Karena yang sebelumnya aku pakai itu cara dari benar-benar kayak satu app ya, MyFitnessPal, kita tahu lah ya kayak gimana. Hmm. Yang jadi semuanya tuh kayak persepsi aku tuh salah, bahwa oh aku mungkin kebutuhan aku 1.200, terus udah gitu yang aku makan berarti aku bisa balikin lagi, yang aku bakar dalam olahraga berarti aku bisa balik makan lagi gitu, kayak gitu. Jadi for years I was stuck in kayak cara yang salah, and then I learn oh ternyata tuh kayak gini toh yang benar. Terus udah gitu the mindset behind that as well, ini yang paling penting, the mindset behind kalau kita mau belajar calorie counting tuh apa yang harus ditanamkan duluan. Dari situ aku sadar bahwa oh ternyata kalau dulu aku kayak nentang mati-matian kayak bilang makro tracking atau calorie counting itu waste of time, itu kayaknya short sighted banget gitu, karena ada fungsinya banget, dan utility-nya tuh nggak kayak banyak banget lah fungsinya gitu. For example, with learning how to track macros dan juga calorie counting, biasanya seseorang tuh bisa jadi belajar oh ternyata makanan tuh nggak ada, bahkan bisa kayak makanan tuh nggak ada yang baik nggak ada yang buruk, emang beda-beda aja komposisinya gitu. Tapi kalau kita mau lihat semuanya ada fungsinya, sebenarnya semua ada fungsinya gitu, walaupun yang tidak terlalu bernutrisi pun ada fungsinya. Jadi sebagai seorang yang datang dari history eating disorder, for me itu kayak eye opening banget gitu, dan itu nggak akan aku bisa dapat kalau aku nggak belajar tentang kalau aku nggak melakukan sendiri tracking macros ini gitu. Menurut aku itu kayak benar-benar the door to my food freedom itu starts from there gitu. Yeah. So I feel like if anyone is saying that macro tracking itu bullshit, itu it's very short-sighted. Walaupun walaupun aku certified macro coach aja dan aku praktis macronutrient coaching with clients, tapi aku nggak, sebenarnya lebih banyak klien aku yang mulai atau coaching dengan aku tuh melalui habits and behavior change gitu. Jadi nggak tergantung orangnya lah gitu, dianya preferensinya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa, perlunya metode yang seperti apa gitu. Tapi bukan berarti it's a waste of time, it's not at all, it's just a method gitu menurut aku. Ya, aku juga setuju sih karena memang itu kan jadinya kayak skill yang you have, not you have to, tapi kayak it's good you have those skills yang bisa melihat uh, makanan sebagai salah satunya bentuknya calories juga, dan juga itu bisa membuat kita punya insight gitu in a lot of different food kan. Jadinya kita bisa memilih makanan yang lebih baik juga. Nah, obviously kan kita di sini semuanya coaches ya, Coach Iksan juga kan kliennya banyak nih. Coach Iksan gimana pengalamannya tentang, pasti apakah ada klien-klien kamu yang pakai calorie counting juga? If not, kayak gimana?
Kalau aku pasti sebenarnya preferensinya pengennya klien calorie counting, tapi nggak semua klien itu bisa diberikan atau dimintain untuk lakukan calorie counting. Karena majority kayak di awal bilang, ya aku bisa calorie counting. Seminggu kemudian nggak counting lagi. Karena karena counting kalori itu bukan perkara gampang ya. Karena kita kan setiap makan harus motoin dulu untuk antara fotoin atau timbangin makanannya, kemudian kita input. Itu juga makan waktu. Kemudian dari segi akurasinya juga memang kadang-kadang kurang efektif juga. Cuma aku tuh orang yang suka atau tipikal yang berdasarkan angka banget. Ya, sama Dan sih. pada Kita akhirnya kebanyakan betul ya kan. coaches gitu Pada ya. akhirnya kayak nggak semua klien bisa menggunakan kalori counting ini gitu. Jadi Benar. rata-rata klien pada akhirnya lebih ke makan apa adanya dulu untuk sekarang rata-rata. Ya. Jadi kayak apa yang dia makan sekarang ya silakan makan. Kalau misalnya kayak kamu ngerasa kayak kurang protein ya silakan tambah gitu-gitu dulu. Sampai kita merubah habitnya pelan-pelan dulu aja. Sambil kita perbaiki latihannya. Pada waktunya dia sub counting, aku baru ngebantu dia buat counting. Tapi kalau misalkan dia secara mentally belum ready buat counting, karena kan makan waktu juga, pasti aku gak bakal kasih dia untuk counting juga. Iya benar, menarik sih memang. Karena memang klien-klien aku juga banyak yang kayak not ready or nggak punya waktu aja buat ngelakuin itu gitu. Kalau misalnya ada yang bilang tentang orang-orang yang bilang calorie counting itu bullshit, menurut Coach Alvina dan Coach Iksan itu sebenarnya pandangannya dari mana sih? Maksudnya kayak aku agak penasaran juga ya, karena kan this like science gitu, kayak aku agak bingung maksudnya pandangannya dari mana ya Banget. kira-kira. Kalau menurut aku mungkin itu ya tadi yang pasti pasti personal bias ya. Kayak kita kan cuma kayak kita kadang ya bisa ngelihat sesuatu itu dari kayak bagaimana kayak we're apa ya our belief itu kan terbentuk dari kayak banyak banget ya kayak surroundings kita atau kayak mungkin berangkat dari mental history kita atau kayak social cultural banyak kan gitu. Jadi personal bias itu pasti aku rasa sih gara-gara itu. Tapi mungkin juga ada yang berdalih bahwa macro counting itu calorie counting itu nggak akurat gitu. Dan memang benar nggak akurat, nggak Iya. akan bisa akurat unless kita kayak mungkin kita cari universitas apa gitu, tanya gitu ada ini nggak ada kalorimeter nggak, gue mau masuk di situ gitu. Mungkin kalau kayak gitu mungkin bisa akurat. Gitu gue mau tinggal di dalam mau apa sih? Mau tinggal di dalam lab gitu kan nggak mungkin ya gitu. Tapi I think itu dalih aja sih. Dan sebenarnya gini deh, walaupun nggak akurat, tapi kalau kita pakai sesuatu itu, maksudnya kayak kita pakai calorie counting itu sebenarnya bukan kayak untuk baperin, ini bener nggak ya 230 kalori apa 239 kalori gitu misalnya. Kalau kita nggak pakai itu sebagai baperin kayak bener-bener segi apa nilai face value-nya, melainkan kita melihat trennya, melainkan kita melihat kemarin nih kayak aku emang walaupun nggak akurat kayak aku kayak adding up and then I gain weight. Oke, maybe berarti there are things that I can improve gitu moving forward if weight loss is my goal, dan kayak the rate of weight loss yang my goal is like about this much. Sorry. So I think sebenarnya kalau misalnya kita lihatnya dari kayak tren aja gitu ya, I feel like itu bisa jadi suatu metode yang sangat efektif. Tadi Iya, benar pertanyaannya banget. ini ya apa sih kenapa sih gitu? Ya mungkin itu tadi kali ya kalau aku bilang ya akurasinya itu sih kayak dalihnya di akurasinya. Iya, iya Ya, benar banget, benar banget. Tapi kayak tapi akurasinya ini juga ada aku juga sempat kayak krisis ya, eksistensial gitu setelah mempelajari kayak beberapa tahun lalu gitu belajar kayak oh ternyata microbiome kita dan cara masak dan apa itu kan mempengaruhi kalori yang diserap oleh tubuh gitu. Waktu aku tahu itu aku kayak wow, berarti kayak apapun yang aku pelajarin tentang tracking makros bahwa itu kayak jadi apa kayak nggak bener banget gitu karena yang masuk belum tentu kayak gitu. Cuman ya itu tadi kita nggak akan pernah bisa tahu. Tapi kita this is the best that we can do gitu loh untuk mencari tren, mencari kayak suatu pola yang bisa gampang digrasp oleh pikiran kita bahwa oh ada suatu lebih ada suatu kepastian gitu daripada benar-benar ngawang. Gitu. Gimana Gimana Coach Iksan? ya Sorry tadi. apa namanya?
Em, aku setuju sih sama Coach Alvin. Apalagi ini perdebatannya itu soal akurasi sebenarnya pada akhirnya. Jadi orang tersebut ya bilang kalau misalkan memang calorie counting it's bullshit karena semuanya nggak akurat gitu. Sementara sudut pandangnya kita kan pasti berbeda juga sama dia kan. Kalau aku pribadi ya ngelihatnya kayak di dunia industri fitness mau dari nutrisi atau latihan dua-duanya sama-sama nggak ada yang akurat sebenarnya. Bahkan kita dalam hal tracking apa namanya intensity juga nggak ada yang sama itu real actual rep sama apa namanya target juga pasti beda gitu. Kita nargetin repetisi berapa pada waktu kita ngelakuin sesuatu gerakan aktual reps yang kita harapkan juga beda kan. Jadi kita selalu nggak lepas dari yang namanya ketidakakuratan. Selalu kan. Itu yang lucu sih. Maksudnya kayak kalau misalkan kita nggak ada kepastian, terus kita harus menimbang pakai apa gitu loh. Kalau misalkan kita nggak ada angka. Nah kalau misalkan dari Coach Alvin sendiri sih, em, kan tadi ada bahasan soal personal habit and behavior change buat orang yang misalkan belum siap buat calorie counting sendiri. Nah itu kan juga pasti kan eh itu aku nanya dulu deh. Kalau lagi ngajarin klien, Coach Alvin, buat orang yang kita pengen rubah habit and behavior change dulu, itu gimana caranya? Dikasih kamu yang counting, terus kamu kasih ke dia, atau kayak ya udah kamu bantu dia buat merubah apa pola pikirnya dulu gitu. Hmm, pola pikir udah pasti, tapi simultaneously pola pikir pasti, dan kita banyak hammering down on edukasi mengenai nutrisi, edukasi mengenai biofeedback, seperti stres, hunger, energy, kalau women ada menstruation, terus ada cravings, dan itu dikaitkan dengan diaplikasikan, direlasikan dengan pengetahuan umum kalori melalui katalog makanan. Jadi Katalog. ya of course mereka nggak mau lah ya kayak langsung, banyak yang nggak yakin, bukannya mereka nggak mau sih, biasanya tuh nggak yakin, langsung nggak yakin kayak aku bisa gitu, they just don't have the capacity for it gitu. For now like kayak for me right now juga I don't have the capacity for it untuk kayak macro tracking lagi untuk sekarang ini. Dan yang cara terbaiknya yaitu seperti emang itu it's a lengthy process untuk menggali barriers-nya apa, triggersnya apa, sehingga mereka selalu kayak jatuh ke dalam tanda kutip lubang yang sama gitu ya. It takes proses untuk menggali dan juga edukasi yang banyak dibandingkan memang dengan makronutrien coaching gitu. Jauh sih. Tapi Jadi biasanya dari pengalamanku, setelah itu dapat, biasanya semua orang juga mau makro tracking karena that's like the next step gitu. Biasanya kalau misalnya udah mau lebih spesifik, udah habits behavior change udah bisa dibilang secara mindset udah berubah. Ya namanya habit sama behavior change ya dasarnya udah berubah, tapi mungkin emang setiap harinya ada naik turun, itu biasa lah ya, namanya juga hidup, pasti kita pasti ada hal-hal yang nggak bisa diprediksi gitu. Tapi biasanya kalau udah udah oke nih, semuanya udah lumayan ngerti nih, udah solid nih, kalau misalnya harinya kayak gini berarti aku harus gini ya gini, baru habis itu biasanya kayak oke, penasaran deh sebenarnya kayak kalori tuh yang aku makan tuh biasanya tuh berapa sih gitu. Nah, mulai deh. Tapi emang jauh lebih efektif kalau misalnya udah masak sendiri sih. Udah masak atau prepare makanan sendiri lah, nggak perlu masak gitu, tapi prepare gitu. Kayak udah ada planning, udah ada kayak walaupun beli pun ada planning gitu. Jadi nggak asal gitu. Jadi kayak yang dibeli juga udah lumayan predictable, nggak kayak Ya, benar. gitu. Iya. Kalau random ya susah banget, mau kayak kalori counting ya pasti akurasinya akan jauh lebih besar deviasinya ya kan. Iya. Gitu. Nah. Ya, it's really it's a process banget sih memang.
Benar. Dan juga kalau aku melihat ya beberapa dari pengalaman yang aku ngajarin, kita ngomongnya quote unquote lah ya, gagal gitu. Nah, itu ternyata karena sebenarnya mereka melakukannya, dengan kurang apa ya, kurang tepat lah I would say. Karena gini, misalnya nih, kan kalau misalnya kita kan di sini kan sekarang calorie counting app ada, di Indonesia lebih banyak pakai antara MyFitnessPal atau Fat Secret kan. Nah, di Fat Secret itu I don't know how it works, tapi kamu bisa masukin and then it open to public gitu kan. Jadi sometimes based on assumption orang yang dimana kita nggak tahu, misalnya dia makan red velvet cake. Ada yang red velvet cake yes, Starbucks itu ditaruh di Fitness Pal or Fat Secret itu cuman sekitar 200 calories and we know it's not right kan. Jadi kayak terkadang um, apa ya, keakurasian dalam kita memasukkan itu, juga bisa menentukan kita how we feel about, certain Iya, methods iya, gitu. Jadi agree. iya, Benar-benar agree. Ya, MyFitnessPal itu kata database-nya ini banget lah, kayak super wild, kayak ada yang berbedanya parah banget kan gitu. Kayak aku udah nggak pernah ngajar pakai MyFitnessPal sih. oh ya? Mm-mm. Coach Alvina sekarang pakai apa berarti? Carbon, Oh oke, ya, that's good. Oke, carbon alright. atau apa kronometer, Itu yang bikin siapa ya kronometernya? nggak tahu deh, kurang Itu tahu. lebih Tapi bagus ya carbon datanya sih, ya? ya. Datanya ya karbon subscribe ya? Karbon? Iya, carbon Iya, subscribe. Sama aja lah kalau main MyFitnessPal juga kita juga pasti akhirnya mau yang premium karena susah kan kalau iya, nggak pakai premium kita harus kayak inget-inget sendiri betul. nggak mungkin. Betul, betul. Terus udah gitu Lebih sama ini. juga harganya juga kayak malah MyFitnessPal lebih mahal dikit. Hmm. Iya. Aku pengen nanya deh kayak tadi kan Coach Alvina sempat mention juga nih tentang kayak Coach Alvina pernah mengalami eating disorder atau disordered eating gitu ya. Aku penasaran juga. Sebenarnya kan kadang-kadang kan kita sering dengar tuh kayak di YouTube lah, di apa gitu, di informasi kalau misalnya mereka sering ke trigger gitu ya, kalau misalnya melakukan calorie counting. Iya. Pertanyaan aku korelasinya tuh sebenarnya calorie counting dengan eating disorder itu sebenarnya ada nggak sih? Apakah sebenarnya ada kemungkinan kalau orang-orang yang tadinya tidak punya kecenderungan untuk disorder eating, terus setelah mereka menghitung, mereka jadi, ada ke arah sana gitu? Iya, mungkin banget sih. eh Kayak untuk tipe-tipe eh apa tuh namanya Enneagram, bukan Enneagram apa type A gitu ya, kayak gitu mungkin aja karena ada Mmm, pribadi-pribadi tertentu yang pingin mengetahui ke suatu kepastian tuh, kayak pingin dapat suatu kepastian tuh kayak lebih 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 emergency buat mereka daripada some other mhm, types gitu. Dan ini kalau tapi bukan berarti kalau kita type A berarti kita pasti kayak ada tendensi untuk obses, nggak juga, tergantung dari balik lagi tujuan dia tuh kayak gimana dan semua pandangan dia tuh kayak gimana gitu loh. Kalau memang tentunya kan berbeda banget kalau misalnya kita ngomongin kayak orang yang udah mereka ingin berubah dalam artian mereka juga misalnya strength training, mereka pengen build muscle, mereka pengen energi yang lebih baik supaya mungkin bisa main sama anaknya misalnya gitu, atau kayak bisa kerja yang lebih berenergi karena kerja mereka sangat menuntut gitu, kerjaan mereka menuntut. Mungkin orang-orang yang datang dari tujuan seperti ini akan lebih terlindungi daripada yang uh, tiap hari mungkin kayak ngeliatin badannya, terus habis itu kayak ngeliatin fitfluencer, terus habis itu kayak kok gue nggak jadi kayak gitu ya, kapan ya gitu. Mungkin akan berbeda gitu ya. Eh, tapi ya semua diet menurut aku sih ya, semua diet apapun itu metodenya punya suatu resiko untuk menciptakan disorder eating. Walaupun mau dari tracking makros menurut aku atau kayak dari intuitive eating,
punya sebenarnya kalau kita namanya mau diet. Kok gitu? Kenapa kayak gitu? Karena eh, kita udah terpatok sama suatu destinasi kan gitu. Dan gimana pun itu kita pasti akan membawa semua effort kita menuju ke destinasi itu. Uh, it's a very thin line gitu to be crossing from like a normal person with like okay, yang aku butuhkan sekarang tuh aku lapar, jadi yang aku butuhkan sekarang tuh makan. Terus kalau kita ngeliat destinasi itu tersebut terus-terusan kita akan kayak tapi aku lagi diet, kalau nggak makan nggak apa-apa nggak ya gitu. Nah kayak makin lama bisa terbentuk gitu. Jadi menurut aku apapun itu diet ada resiko itu kalau kita menjalankan diet. Nah, kalau tracking obviously ya karena ini menyangkut angka gitu kayak tadi Coach Ihsan bilang ya, kayak kalau kita mungkin yang di sini mungkin kita bisa kayak secara klinis melihat oh angka tuh data dan angka tuh juga nggak akurat, jadi nggak usah baper ya kan. Ada yang namanya naik turun tuh mungkin kita I don't know, mungkin kita di sini udah ngerasain naik turunnya tuh udah berkali-kali. Jadi udah kayak ngelihat, oh kalau lagi turun, lagi kayak di lembah itu nanti juga kalau kita usaha kita bisa balik Betul. lagi ke puncak kok gitu loh. Kayak kita udah ngelewatin itu. Jadi we have comparison. Some people don't gitu. Jadi mungkin buat mereka hmm, karena udah baper, udah effortnya besar, input-input, angka-angka, terus udah gitu nggak tahu kalau perjalanan tuh naik turun gitu. Nah itu mungkin lebih bisa menciptakan suatu disorder pattern gitu. Ya, yeah. But yeah, that's why I believe in educating clients from the get-go apa yang harus di expect. Manage their expectations is I think is the most important, dan juga kita harus didik dari pertama bahwa yang namanya diet itu harus ada ininya ya, menurut aku ya ada cycle-nya gitu. Mungkin juga tapi kayak ada juga yang kayak kalau dari adalah banyak lah ya konten-konten yang kayak masa diet itu kayak kita tuh cycle gitu, jadi kadang-kadang naik kadang-kadang turun. Hidup apa tuh kayak naik turun naik turun gitu ya kan. Ada kan kubu yang bilang kayak gitu kan, harusnya kan kita happy weight aja di situ gitu ya. Emang sih orang-orang yang bisa stay di happy weight dan mereka happy about it ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau orang-orang yang masih punya tujuan yang lebih panjang ya mungkin buat mereka emang harus menjalani suatu proses, yaitu ya diet break, diet break, diet break. Jadi mungkin dari pertama harus kayak kalau memang tracking calories itu harus sudah ditekankan ya, jangan terlalu attach sama sama suatu hasil gitu, karena hasil itu mungkin nggak bisa selalu harus dipertahankan seumur hidup, nggak bisa dipertahankan seumur hidup gitu, kayak gitu. Ya. Menurut aku menarik kalian, banget sih insight. Ya, insight ini menurut aku menarik banget Coach Alvina karena aku nggak kepikiran gitu ya, karena kan selama ini yang selalu disalahkan itu pasti kayak calorie counting. Tapi sebenarnya kalau dipikir bener juga kalau misalnya any type of counting or any type of pattern sebenarnya bisa menimbulkan sebuah disorder eating, dan menurut aku itu sebuah uh, insight yang luar biasa gitu ya. Dan kalau dari Coach Iksan sendiri pernah nggak ngedapetin maksudnya kliennya gitu ya, mungkin Mmm, pernah, apa namanya, hitung kalori, tapi akhirnya jadi, nggak baik nih hubungannya dengan makanan. Terus gimana cara nalanginnya? Sejauh ini karena pada akhirnya klienku jarang counting kalori, jadi nggak ada hubungan buruk sama makanan. Tapi majority malah datang dengan keadaan sudah begitu. Datang Oh, dulu dalam keadaan kayak takut makan ini, takut makan itu. Rata-rata kayak gitu malah. Jadi malah tugas kita yang ngebenerin dia, ketimbang dia datang buat kita penyebabnya gitu. Lebih banyak iya, mereka sih, kayak klien-klien yang datang kayak malah makannya rata-rata di bawah 1.200, 1.100 gitu, sangat rendah banget makannya.
itu pun nggak di counting sebenarnya, lebih ke kayak kita ngelihat langsung kayak kamu makannya apa aja, bikin dong katalog makan, dibikinlah katalog makanan, nanti difotoin sama makanannya, terus setelah kita lihat ternyata sangat rendah makannya, terus yang di pikirannya dia tuh makannya terlalu banyak, kebanyakan malah kayak gitu ya. So yang aku lakuin adalah ngasih tahu dulu kalau misalkan kamu itu kekurangan makan, bukannya butuh dikurangin lagi makannya. Terus untuk seberapa banyak jumlah makannya harus dibanyakin ya pelan-pelan naikin aja sih. Kalau aku sih lebih kayak gitu sih. Karena kan pada akhirnya bukan cuma bukan cuma latihan yang sifatnya personal. Soal pengaturan makan ini, gizi dan nutrisi ini juga sangat-sangat personal. Kayak kata Coach Alvin tadi, nggak semua orang bisa kalori counting. Nggak semua orang juga bisa lebih-lebih ke intuitif. Terus nanti Apa kalau namanya? ada kalori count, sorry, benar. Ya, Ada intuitif, ada insight menarik aja tadi aku pikir. ya, Later. intuitive eating juga nggak semua orang bisa diterapkan ke situ. Tapi pada akhirnya sebenarnya prinsip energi keseimbangan tuh, prinsip kalori keseimbangan tuh nggak bisa lepas dari itu kita. Pada akhirnya kalau mau turun ya pasti defisit, entah apapun caranya gitu. Kalau misalkan ada orang yang bilang kalori counting it's bullshit, ya itu bullshit buat seseorang gitu. Tapi buat orang lain belum tentu bullshit juga gitu. Demikian. Gimana Coach Alvina tadi? Terus kalau kayak mungkin tadi Coach Isan bilang banyak yang datang mungkin kayak kaget gitu kayak makannya sedikit banget gitu. Terus kayak mereka mikirnya masih makannya banyak gitu ya kan. Terus the next step for them untuk lose weight biasanya apa? They have to reverse diet first, right? They have to add whatever it is lah, termnya reverse diet, kayak diet break, kayak refit, apa semua termnya. Tapi pada dasarnya mereka harus makan lebih dulu ya nggak? Wah itu susah banget. Untuk Sama. kayak itu susah banget. Itu kayak kita jadi coach yang kita tuh harus kayak bergumul di antara kayak ini mau mempertahankan kayak integritas kita dan melakukan dengan cara yang benar atau kayak 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 mau nurutin klien ya udah deh kayak yang penting dia ada lost weight aja gitu loh. Tapi ya obviously ya you have to keep your integrity dan kayak explain dari pertama kayak I don't think you can lose any more weight ya mungkin kalau lose more weight juga cuman surface level banget, it will probably jeopardize their health dan make them feel like more like crappy every day. Kita udah harus kayak dari depan kayak gitu kan. Tapi sayangnya banyak banget kayak juga yang pahamnya tuh kayak terbalikin lagi gara-gara ya mungkin ngelihat ada banyak cara-cara mudah di sana di luar gitu. Daripada kayak mikirin long term, oh iya ya kalau misalnya aku mau energi yang lebih baik, kulitku lebih baik misalnya, atau kayak setiap harinya aku nggak emosian gitu, mungkin aku kayak harus nabung dulu nih sebelum aku bisa ngambil bunganya. Gitu. Iya, benar. Iya Itu kan? sebuah ini ya. Nemuin nggak kayak gitu? Para Kayak coaches, waduh, kayaknya kayak udah siap ini ya. mereka datang kayak mereka bilang mereka mau lost weight, terus pas kita lihat makanannya, terus kita kayak astaga ini perjalanannya masih Iya, panjang nih kalau mau lost weight iya, beneran. iya, Apalagi kalau yang benar, bilang mau benar build banget. muscle, mau build muscle tapi makanannya kayak gitu, kayak Iya sih. Tapi aku pengen nanya deh sama Coach Alvina dan juga Coach Iksan ya. Kalau misalnya kan tadi kita cerita tentang klien-klien pada datang ke kita dengan posisi mereka sudah ada problematik lah, seberapa seberapa levelnya itu pun gitu ya. Um, would you say kalau misalnya nih kita ngomongin aku langsung aja ya dari dua dua sisi gitu ya. Karena kan pertama dealing with general population which is mereka mungkin masih punya time untuk kayak I would say in healing proses dulu kayak gitu kayak in terms of konsistensi ke makanannya atau proses refitnya kayak gitu ya. Would you say orang-orang yang sudah memiliki problem itu bisa langsung jump in terms of Gen Pop, and then yang kedua in terms of athlete, which is adds more complication juga kan karena atlet biasanya mereka punya time gitu yang mereka mau kayak tandingnya kapan nih kayak gitu. What would you do as a coach? Ya, mau Coach Alvina silakan. buat aku kalau Gen Pop, I think it's
to offer them macro coaching right away mungkin it's a gamble gitu ya, dan most of the time it won't turn out right, it won't turn out the way that it masih bisa produce long term results gitu, karena biasanya mereka udah kayak makan sesedikit itu, tapi mikirnya mereka makan banyak, berarti udah ada suatu belief yang udah terbentuk bertahun-tahun, bahkan mungkin berdekade mungkin gitu. Mungkin itu harus diaddress dulu sih gitu. But maybe ya dengan simultaneously macro counting mungkin macro tracking bisa gitu. Tapi without the side education and side mental support, biofeedback checks, kayak continuous support itu mungkin it's not gonna go well. I think there are other ways juga sih for them to start to see results. Results di sini bisa kita bawa dengan kayak gimana caranya so that they feel good about themselves. Nggak harus selalu dari weight loss gitu, dari kayak pencapaian, dari kayak how they keep their own promise to themselves, itu kan bisa they start to feel good. Sambil kayak lihat gitu gimana ya ini kan dasar dari behavior change and habit coaching kan, sambil melihat di mana sih trigger mereka, di mana sih barriernya, and then you will learn much more kan about that specific person, apa sih yang membentuk mereka kayak terbentur di situ-situ terus di belief yang sama itu gitu. Selain itu kan juga yaitu tadi biofeedback checks gitu, dengan mereka sadar awareness mereka tentang tubuh mereka sendiri, biasanya juga akan sangat membantu. Mereka akan kayak ngait-ngaitin sendirilah apa yang mereka makan sama how they feel gitu. Itu I think that's for Gen Pop ya. Dan kayak as we know, weight loss juga nggak cuman dari kalori aja ya kan. Kalori emang udah pasti banget nggak akan terubahkan ya kan. Cuman kan banyak yang mempengaruhi si kalori tersebut ya kan, kayak lifestyle mereka, cara pikir mereka, emotional regulations mereka, itu kan semua juga akan berpengaruh terhadap kalori yang mereka makan. Jadi kita bisa kayak ngelihat faktor-faktor ini yang di-improve, and then hopefully it will change the amount of calories that goes in or goes out gitu. It will affect the equation. That's bedanya kalau misalnya kita ngomongin behavior change sama habit coaching sama calorie like macro coaching gitu. Ini benar-benar langsung ke destinasinya, yang ini yang sebelahnya yang behavior change ya kita lihat dari faktor-faktor lain gimana caranya untuk merubah supaya yang masuk dan yang keluar tuh bisa berubah. Tapi kalau menurut aku kalau atlet, apalagi atlet yang punya timeline, punya kompetisi, punya goal performa gitu, sulit ya kalau misalnya nggak ada suatu pengertian baik tentang kalori dan makronutrien gitu. Kalau atlet sih menurut aku they have to simultaneously mungkin address those issues seperti Gen Pop, tapi at the same time they have to or as a coach kita yang harus bantuin mereka untuk tracking. Karena kan atlet kan punya demand yang beda ya sama Gen Pop gitu kan. Ada peak-nya, ada injury recovery period-nya gitu. Oke. Kalau dari Coach Iksan seperti apa? Kalau aku soal Gen Pop, kayaknya aku udah bener-bener setuju banget sama Coach Alvin. Aku nggak ada jawaban yang lebih bagus dari itu. Setuju banget. Tapi kalau buat atlet ya, yang jelas atlet itu kalau dari segi mental untuk Gen Pop jauh beda sih. Mentalnya atlet itu udah benar-benar dalam keadaan siap buat event, buat kalori counting, bahkan makan di kalori yang sangat rendah. Mau makan kalori rendah, kalori tinggi, mentalitasnya atlet tuh jauh beda banget. Jadi kita nggak bisa samain lah. Mereka juga udah tersedia ahli gizinya, terus buat makanan-makanan chef juga ada. Biasanya kalau misalnya di kantina, gitu. Kalau misalnya ini buat atlet-atlet yang dalam konteks atlet olimpiade dan lain-lain pasti udah ada semua tuh. Soal makanan udah aman sih menurut kalau buat mereka.
soal urusan eating disorder, rasanya kebanyakan atlet jarang ya eating disorder. Pada akhirnya kalau misalkan mereka berhenti jadi atlet dan mengatur makannya mereka sendiri, baru mereka bingung kali. Tapi kalau misalkan atlet-atlet yang dia lebih sifatnya ke body competition, ke body apa namanya, ke body contest, nah itu deket tuh sama eating disorder pasti. Majority orang-orang yang atlet-atlet yang bodybuilding pasti benar-benar menghindari makanan-makanan yang eh, tinggi kalori lah, terus yang banyak banyak sodiumnya yang bikin water retention naik, pasti bakal bakal nggak suka mereka. Rata-rata malah kayak gitu sih. Yang bermasalah sama makan biasanya atlet-atlet yang body contest pasti. Kalau atlet-atlet yang lebih ke apa namanya olahraga bergu yang sifatnya lebih ke permainan, pasti mereka nggak eating disorder. Pasti kayak gitu. Tapi sebenarnya kayak ada banyak kayak atlet-atlet lari sama atlet-atlet kayak balerina gitu, mereka mengalami red S kronis ya, kayak lack of energy, maksudnya kayak amenorrhea gitu, wanita ya. Ada Ya. banyak sih sebenarnya yang nggak kediagnosa sebagai kayak eating disorder, tapi sebenarnya it's the same kind of pattern, it's the same kind of mechanism as eating disorder. Dan akhirnya mereka mengalami amenorrhea karena kronis apa sih apa ada lack of energy yang available-nya tuh kronis gitu. Amenorrhea ini menstruasi ya. Menstruasi Betul. yang Betul. Menstruasi ya. Oh iya. Yang loss Pasti of sih. menstruation. iya Iya. iya Rata-rata aku kuliah di ini apa namanya sport science, oke. fakultasnya olahraga. Jadi kebanyakan atlet-atlet yang dari Jawa Timur, perempuan, gimnastik, wah itu nggak mengalami menstruasi selama 1 sampai 2 tahun. Kebanyakan kayak gitu. Cuma karena kayaknya karena ya itu mereka menyadari hal itu pasti terjadi dan mau nggak mau kayak gitu. Entah kenapa mungkin untuk sekarang yang kupikir kayak harusnya nutrisionisnya ahli gizi sudah lebih paham kebutuhan atlet ya, harusnya udah lebih paham ya. Tapi kalau dulu-dulu sih kayaknya aku ngerasa kayak bisa jadi aku menyalahkan nutrisionisnya karena kayak makannya benar-benar sedikit, badannya kan harus kecil banget kan buat buat gimnastik itu. Entah entah karena kebutuhan perlombaan atau karena memang dulu ilmu pengetahuannya masih kurang, entah kenapa masih belum paham sih. Tapi jelas itu terjadi banget sih ke Oh, rata-rata atlet jadi iya. sebenarnya di nutrisionisnya ya, bukan di atletnya Iya, sendiri ya. iya, iya. Karena memang dulu kan masih terbatas banget kan kayak ya udah ahli nutrisinya rata-rata ngasih makan ya paling 1.200 doang. Sangat-sangat rendah, sehari 1.200 makan apa? Kalau aku mah itu cuma sarapan nih. Bagus sih. Iya, iya. Iya, Iya. benar sih semuanya menurut aku berarti dari Coach Alvina bilang sama Coach Iksan bilang semuanya ya kita harus balik dulu ke posisi yang maybe agak sedikit lebih jauh-jauh gitu dari disordered atau pattern disordered eating gitu baru kita bisa melakukan apapun itu yang goal based gitu mau buat atlet ataupun general population. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari Coach Alvina sama Coach Iksan, karena kita sepertinya sudah ini ya, takutnya si Ade udah bangun nih. Belum. Mungkin kayak masih 15 menit lagi, mungkin aja dia terusan. Cuman ya. Iya, kalau aku bilang sih kalau Gen Pop sama atlet beda kali ya treatmentnya. Karena kalau atlet ya harus siap. Kalau emang dia nggak mau kalori counting ya kita harus bikin semudah mungkin supaya dia gimana sih caranya untuk ya dia tahu gitu apa yang dia makan tuh itu 500 kalori gitu. Apa yang jadi Iya, kayak ya kita yang do the calculations for them and then ya dengan itu mereka harus terima bahwa pilihan mereka berarti limited banget gitu. Bukan limited banget lah, tapi limited karena ya sesuai dengan apa yang ada di katalog kalori yang kita kasih ke mereka gitu, ya kan? Karena emang banyak atlet yang mungkin karena emang mereka maunya fokus aja di performanya, mereka mungkin nggak mau terlalu banyak pusing sama nutrisinya ya, nggak tahu deh. Menurut Coach Iksan gimana? Karena kalau aku belajar sepertinya seperti itu kalau atlet lebih baik dimudahkan mungkin kita yang do the calculations for them. Ya.
Iya. Kalau apa Ya, lagi? kalau dari aku sih segitu aja sih. Mungkin maybe ada kayak ya nggak harus tentang ini yang mungkin Coach Alvina atau Coach Iksan mau tambahkan sebelum kita tutup. Pada dasarnya sih kalau aku mungkin if anyone listens to this dan kayak masih bingung, oh pengen deh ikut-ikutan tracking calories karena kayaknya segitu pentingnya atau segitu akuratnya atau lebih kayak spesifik atau apa gitu, gak apa-apa, tapi coba juga coba-coba sendiri gitu. Kayak kalaupun maksudnya kita tuh menurut aku tuh kita perlu untuk bisa punya skill tuh, oh kalau macro tracking atau calorie counting tuh kayak gimana sih, terus habis itu kalau misalnya nggak pakai itu pun juga tuh kayak gimana sih secara intuitif tuh kayak gimana, listening to biofeedbacks dan ngaitin itu ke apa yang kita lakukan sebelumnya itu kayak gimana, karena buat aku tuh hidup itu kan datang dalam musim gitu loh, kita musim hidup tuh akan berubah-ubah terus. Apalagi kalau kita ngomongin wanita ya, karena aku coach kan untuk women only. Kalau wanita kita banyak banget ngalamin perubahan dalam hidup, ya kan kita punya nanti kita misalnya berkeluarga, nggak semua, tapi kalau misalnya kita berkeluarga dan kita punya anak, itu akan berubah semua prioritas kita. Eh, Cowok pun sebenarnya kayak gitu kan, ada masanya mungkin kita lebih bisa fokus terhadap uh, fisik kita atau kayak terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Ada masanya yang benar-benar udah kita kerjaan kita sangat demanding karena kita punya banyak lebih tanggung jawab. Jadi kayak hidup itu datang dengan musim yang bergulir gitu. Jadi kayak it's good kalau kita tuh punya master both skills gitu. Jadi kalau misalnya emang kita punya uh, kita datang di musim yang allow kita untuk punya time yang lebih, perhatian yang lebih, dan kita punya goal yang lebih spesifik, kita mau kalori counting atau tracking macros, why not gitu. Tapi kalaupun kita lagi nggak bisa, kita udah punya dasar, kita udah tahu makanan kita dengan lebih baik, kita udah punya pengalaman, dan itu bisa jadi kayak suatu foundation yang solid untuk kita navigating our journey long term gitu, dengan tanpa merasa kita harus kayak selalu cari cara baru atau kayak berguru di orang yang baru atau cari cara yang lebih baik atau kayak cari formula yang lebih baik atau kayak produk-produk yang menjanjikan ini dan itu. Menurut aku itu. Jadi intinya coba-coba dua-duanya gitu, coba-coba sendiri dan coba untuk kayak penasaran gitu daripada kita kayak selalu ngelihat sesuatu itu berhasil apa enggak ya gitu. Lebih baik kita punya pikiran yang penasaran gitu. Kalau nggak berhasil kenapa sih? Kalau berhasil kenapa sih? Lebih ke sih. Ya benar. Kalau dari Coach Iksan sendiri ada tambahan mungkin? Dari aku cukup sih, sudah aman. Oke, terima kasih banget Coach Alvina, Coach Iksan. Hari ini banyak banget insight kita tentang calorie counting, hubungannya dengan disorder eating, bahkan kita bahas sampai ke Gen Pop dan juga atlet tadinya. Segitu aja dari kita. Mungkin Coach Afina bisa dikasih tahu where audience can find you kalau misalnya nanti tertarik untuk consultation, silakan. Oke, aku bisa ditemukan di Instagram @alvinaolivia. Ya, that's it. Bisa di DM. Oke, jadi nanti kalau misalnya tertarik janjian sama Coach Alvina bisa DM langsung. Coach Alvina bakal kita taruh juga di deskripsi podcast YouTube ataupun Reels yang bakal kita upload nanti. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye, thank you so much everyone.